Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kemarin kita tidak bisa melanjutkan pengajian karena ternyata baterai HP saya lemah sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Oleh karena itu saya mohon maaf. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sekarang pada bab Adabul Muallimil Quran wa Muta'allimih, adab seorang pengajar Al-Quran dan pembelajar Al-Quran, yaitu adab guru dan murid dalam proses belajar Al-Quran. Yang pertama dan paling utama adalah al-ikhlas, berusaha untuk ikhlas dalam belajar, berusaha untuk ikhlas dalam mengkaji kitabullah yang mulia ini. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas huwa tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Tasfiyatul fi'li artinya memurnikan perbuatan an mulahadhatil makhluqin, dari mencari perhatian makhluk, dari mencari perhatian makhluk. Jadi kita berceramah, kita mengkaji, kita menulis, kita belajar semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada keinginan diperhatikan oleh makhluk. Kemudian dalam banyak ucapan para salafus saleh itu menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ikhlas ini. Dan maka nalillah, segala perbuatan yang dilakukan karena Allah dama wattasal, akan langgeng, akan abadi, wattasal, dan terus menerus bersambung, baik perbuatannya maupun pahalanya. Wa ma kana li ghairillah, dan segala sesuatu yang bukan karena Allah, bana wan fasal, maka dia akan putus di tengah jalan, dan baik dari segi amalannya dan dari segi pahalanya itu tidak bisa berlangsung lama. Apa tanda ikhlas? Kata Dhinnun al-Masri, thalathun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda keikhlasan. Al-awwal istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah, sama antara pujian dan celaan dari orang umum. Jadi selama itu bukan dari Allah, maka selama itu masih dari manusia, maka hal tersebut sama bagi dia. Selama yang dia lakukan itu benar, sesuai tuntunan, sesuai aturan, maka ketika ada pujian, ketika ada celaan, ya ketika ada orang memuji, tidak terbang kemudian melambung tinggi karena pujian itu, karena dia merasa apa yang dilakukan adalah bagian dari kewajiban. Sementara ketika ada yang mencela, dia juga tidak jatuh terpuruk seakan tidak mampu berbuat apa-apa, sebab dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah bagian dari tugasnya yang harus dia lakukan dan harus terwujud apapun yang terjadi. Berikutnya yang kedua, wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mal, berusaha untuk
melupakan mencari balasan dari amal-amal yang dilakukan. Jadi memang kita bersedekah semata-mata mengharap ridho Allah, bukan mancing. Jadi ngasih 10.000 harapannya dapat 100.000, atau ngasih 100.000 berharap dapat rasa cinta, rasa perhatian, atau yang lain. Nah, maka kata Dhinnun al-Masri, tanda keikhlasan yang kedua adalah nisyanu ru'yatil amali fil a'mal, berusaha melupakan balasan amal pada amal yang dilakukan. Dan yang ketiga, iqtida'u sawabil a'mali fil akhirah, berharap pahala amal yang kita lakukan itu di akhirat. Alhamdulillah kalau dibalas di dunia itu bagian dari mubasyirat, bagian dari berita gembira yang Allah segerakan. Tetapi pada intinya apa yang kita lakukan ini semata-mata kita akan terima kelak pahalanya di akhirat. Oke, itu yang pertama ya, ikhlas. Yang kedua, faslun. Ini kalau ada yang lagi buka buku, dan nanti insya Allah kalau punya grup WA atau mungkin bisa di share di di Facebook ini, buku atau file yang kita baca untuk kemudian bisa dibaca sebelum atau setelah kajian. Nah, ketika kajian tidak usah lihat buku, kecuali kalau memang pegang bukunya masing-masing ya. Saya juga insya Allah akan saya bantu membacakan langsung dari bukunya. Nah, ini saya tampilkan bukunya ya. Oke. Semoga jelas dan kita bisa baca bersama-sama. Faslun, fasal berikutnya. Wayan bagi, dan seharusnya alla yaqsuda bihi, tidak memaksudkan dengan Al-Quran itu tawassulan, untuk mengantarkannya ila ghardin, kepada salah satu kepentingan, min aghradid dunya, dari kepentingan dunia, min malin, berupa harta, au riyasatin, kedudukan, au wajahatin, posisi, awirtifa'in ala aqranihi, mengungguli rekan-rekannya, au sana'in 'indan nas, mendapatkan pujian manusia, au sarfi wujuhin nasi ilaihi, untuk mencari perhatian manusia kepadanya, au nahwi dzalika, atau hal-hal lain yang berupa kepentingan duniawi. Kita tahu orang yang hafal Al-Quran itu banyak kemungkinan, banyak kemanfaatan, banyak kelebihan-kelebihan yang bisa dia dapatkan dibanding dengan orang yang tidak hafal. Dia bisa dengan hafalan yang lancar itu, dia bisa mendapatkan nilai yang bagus, dia bisa mendapatkan perhatian dari guru dan teman-temannya, dia bisa mendapatkan beasiswa, dia bisa mendapatkan banyak hal, kesempatan-kesempatan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak menghafal Al-Quran, karena keberkahan Al-Quran itu sendiri. Nah, janganlah makanya bagian manfaat keberkahan yang didapatkan dari menghafal Al-Quran ini terus menjadi tujuan itu ya. Tujuannya menghafal Al-Quran, manfaatnya kita bisa dapat nilai bagus, manfaatnya kita bisa dapat beasiswa, manfaatnya kita jadi punya posisi terpandang, kemudian kelihatan mantap gitu. Kemudian itu yang dijadikan tujuan. Tujuannya itu adalah pada manfaat-manfaatnya itu. Itu kan tidak betul. Ini tidak pas gitu ya. Tidak pas. Kenapa? Karena pada akhirnya akan merusak niat kita, dan pada akhirnya Al-Quran itu hanya dijadikan batu loncatan untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu, dan na'udzubillahi min dzalik.
Dalam ayat Al-Quran banyak diingatkan hal ini. Ini saya bacakan lagi. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi. Siapa yang berharap kebun atau hasil akhirat, nazid lahu fi harthi, maka akan kami tambahkan pada hasilnya, pada hasil cocok tanamannya itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang mengharap dari apa yang dia lakukan itu untuk kebun atau cocok tanam di dunia, nu'tihi minha, kami beri dia. Betul, nanti akhirnya dia dapat beasiswa, nanti akhirnya dia dapat posisi terpandang, kemudian disebut orang pintar, disebut orang hebat. Tetapi pada akhirnya apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Pada akhirnya di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dalam ayat lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu. Siapa yang ingin segera di dunia, jadi ingin balasan amal yang dia lakukan itu segera dia dapatkan ketika masih di dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami cepatkan dia mendapatkan pahalanya atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pengen harta, dia pengen kekuasaan, dia pengen pengaruh, dia pengen perhatian, dia pengen viral gitu ya. Jadi dia ngaji supaya viral. Ajjalna lahu. Oke, kita viralkan dia. Kita percepat apa yang dia inginkan. Ma nasya, sesuai apa yang kami kehendaki, liman nurid, kepada siapa yang kami inginkan. Jadi dia dapat di dunia, pada akhirnya di akhirat dia nggak dapat apa-apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya itu diusahakan, dicari untuk mendapatkan karunia dari Allah. La yata'allamuhu, kemudian dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan kepentingan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Rawa Abu Dawud bi isnadin sahih. Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa mithluhu ahaditsu katsirah, dan hadis yang seperti ini banyak jumlahnya. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, dari Anas dan Hudzaifah dan Ka'b bin anna Rasulullah sallallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihis sufaha, untuk memperdaya orang-orang bodoh, masyarakat umum yang tidak paham apa-apa, au yukathira bihil ulama, atau untuk meninggikan posisinya di hadapan para ulama, au yasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau mencari perhatian manusia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Berat sekali untuk memperbaiki niat, tapi jauh lebih berat lagi akibat dari ketika kita tidak memperbaiki niat itu. Berat sekali perjuangan untuk mengikhlaskan hati, tetapi jauh lebih berat lagi akibat ketika kita tidak berusaha mengikhlaskan hati. Maka ini adalah perjuangan. Nah, kemudian ikhlasul muallimi lahu. Yang berikutnya, ini saya lihatkan lagi bukunya, ikhlasul muallimi lahu, berusaha ikhlas seorang guru
keikhlasan seorang guru. Jadi bagi para guru ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita sama-sama belajar, minta nasihat dari Imam An-Nawawi untuk saya dan semoga untuk kita semuanya. Imam Nawawi rahimahullah itu beliau berkata, wal yahzar kullal hadar. Hati-hati banget min qasdihi, yang dengan tujuan dia belajar, dia mengajar, at-takatsura, memperbanyak, bikathratil mushtaghilina ilaihi, orang yang datang dan mendengarkannya, wal mukhtalifina ilaihi, dan orang mendatanginya. Jadi jangan sampai tujuan kita belajar itu untuk viral gitu ya. Tujuan seorang muallim, dia kenapa mengajar? Tujuan utamanya adalah supaya dia dapat banyak murid. Sedih ketika muridnya sedikit, gembira dan bangga ketika muridnya banyak. Ketika di media sosial apalagi seperti itu ya, iri rasanya lihat temannya guru, sesama guru, ternyata sekali siaran yang nonton itu sampai ribuan, yang nge-share tulisan ceramahnya itu sampai ratusan ribu misalnya. Kemudian yang mereplay chatnya itu sampai banyak sekali. Sementara punya dia, nah cuma 1, 2 gitu ya. Akhirnya sedih. Jadi fokusnya itu apa? Fokusnya pokoknya bagaimana caranya supaya viral. Seakan-akan ketika viral itu kemudian hidayah itu turun datang kepada orang-orang seiring dengan viralnya ceramah yang dia sampaikan. Padahal kata Imam Nawawi, harusnya kita berhati-hati dengan niat seperti ini. Jangan sampai belajar, membuka majelis, membuka ceramah, baik secara online maupun offline, tujuannya adalah supaya didatangi oleh banyak orang, menarik perhatian orang, kemudian membuat dia kagum, membuat orang-orang kagum kepadanya, dan namanya terkenal lalu melambung tinggi. Ini kata Imam An-Nawawi. Kita lihat ke bukunya lagi. Nih. Wal yahzar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimma yuntafa'u bihi. Ya, kata Imam An-Nawawi, hati-hati dari rasa benci, rasa tidak suka ketika ada orang lain yang belajar kepada temannya dan lebih mendapatkan manfaatnya dari temannya dibanding dari dirinya sendiri. Kok dia sih? Saya enggak. Lah, dari segi usia saya lebih tua. Dari segi ilmu saya lebih tinggi. Dari segi pendidikan saya lebih tinggi pendidikannya. Tapi kenapa malah orang itu yang mendapatkan lebih banyak perhatian? Orang itu yang mendapatkan lebih banyak perhatian. Nah, wahadhihi, dan hal ini musibatun, adalah musibah. Yubtala bihi ba'dul muallimin al-jahilin, yang menimpa sebagian para guru yang tidak tahu atau yang bodoh gitu ya. Wahiyya dalalatun bayyinatun, dan itu adalah tanda yang sangat jelas, min sahibiha, dari pemiliknya, ala su'i niyatihi, keburukan, menunjukkan keburukan niatnya, wa fasadi tawiyatihi, rusak tujuannya, bal hiya hujjatun qati'atun, bahkan itu adalah tanda yang jelas, ala adami iradatihi bita'alimihi wajhallahi ta'ala, bahwa dia tidak menginginkan dari pengajarannya itu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena sesungguhnya, lau aradallaha bita'alimihi, kalau memang dia mengharap ridha Allah dengan
pengajarannya itu, lama kariha dzalika, maka dia tentunya tidak akan benci dengan terjadinya hal itu. Bal qala li nafsihi, tetapi dia akan berkata kepada dirinya, ana aradtu ta'ah bi ta'limihi. Saya mengharapkan, saya berusaha melakukan ketaatan kepada Allah dengan proses, dengan usaha saya mengajar ini. Wa qad hasalat, nah sekarang saya sudah mengajar. Wa qad qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadata ilmin fala atba alaihi, dan dia berharap, orang ini berharap belajar kepada yang selainnya untuk menambah ilmu, maka kenapa saya harus marah gitu. Ini penting gitu ya, bagi yang punya sekolah, bagi yang punya pengajian, bagi yang punya majelis, berusaha untuk mengikhlaskan niat gitu ya, bahwa murid, bahwa jamaah itu semuanya tidak menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama kita adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita melakukan ketaatan kepada Rasulullah, kita berusaha menyebarkan dakwah, dan itu ternyata sudah terjadi dengan proses kita mengajar, berapapun orang yang hadir gitu ya, berapapun orang yang hadir. Kalau niat kita itu ikhlas karena Allah, maka apa yang kita sampaikan itu dapat Allah bagikan kepada siapa saja, kepada manusia mana saja ketika Allah itu menghendaki. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdiri di Jabal Abi Qubaish, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, hai Ibrahim, ajak manusia untuk berhaji. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ngajak manusia semuanya untuk haji, saya nggak mampu, suara saya kecil, saya sendiri dan lemah. Apa kata Allah? Serukan saja, nanti akulah yang akan menyampaikan suaramu itu kepada manusia. Maka Ibrahim pun berteriak di atas gunung Abi Qubaish itu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha farada alaikumul hajja, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, fahujju, maka berhajilah. Kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata didengarkan oleh seluruh makhluk, bahkan yang masih ada di sulbi kedua orang tuanya itu ikut mendengarkan. Dan sampai sekarang yang disebut apa? Yang disebut apa ketika orang melaksanakan haji dan umrah? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi seruanmu. Ya Allah, aku penuhi seruanmu. Ya Allah, aku penuhi seruanmu. Kapan seruan itu disampaikan? Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan seruan itu, dan saat itu suaranya kecil, kemudian dan hanya berada sendirian di tengah lembah itu, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan perintah itu, memviralkan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, maka bahkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal pun seruan itu masih terdengar dan dipenuhi oleh jutaan manusia di seluruh dunia setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Wa qad rawayna fi musnadil imamil mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi. Telah kami riwayatkan dalam musnad Imam Ad-Darimi dari Ali ibni Abi Talib, dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu qala, ia berkata, ya hamalatal Quran, ya hamalatal Quran, wahai para pembawa Al-Quran, wahai para pemikul Al-Quran, i'malu bihi, amalkanlah Al-Quran itu. Fa innal alima, karena sesungguhnya seorang yang alim itu, apa tanda seorang yang alim, seorang ulama itu yang sesungguhnya? Man amila bima alima. Jadi tanda orang yang berilmu, seorang ulama
Yang alim adalah man amila bima alima, yaitu orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan sesuai antara ilmunya dengan amalnya. Jadi sesuai itu ya. Seorang hafal Al-Quran terus pacaran, seorang hafal Al-Quran terus korupsi, seorang penghafal Al-Quran terus suka bohong, tidak jujur, itu berarti tidak sesuai antara ilmu dan amalnya. Amalnya seperti ini di lapangan, padahal dalam Al-Quran bukan seperti itu dan dia tahu. Itulah kemudian yang dalam Al-Quran disebutkan wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dalam keadaan berilmu. Artinya dia tahu ilmu itu, dia tahu bahwa itu salah, dia tahu bahwa itu buruk, tetapi dia tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya dan tetap melakukan perbuatan yang dianggap buruk, yang dianggapnya buruk tersebut. Nah, hamalatul Quran itu kata Imam Ali, wafaqa ilmuhu amalahu. Nah, saya pribadi perlu bertobat kepada Allah dalam hal ini dan minta kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan hati dan ketetapan supaya bisa mengamalkan Al-Quran. Wa sayakunu aqwamun, akan datang suatu kaum, yahmilunal ilma, mereka bawa ilmu, la yujawizu taraqiyahum, namun ilmu itu tidak melewati kerongkongan mereka, hanya terbatas pada ucapan saja tetapi tidak menjadi amal. Yukhalifu amaluhum ilmahum, amal mereka tidak sesuai dengan ilmu. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, sir mereka, batin mereka itu berbeda dengan zahir mereka. Jadi tidak sama antara lahir dan batin. Yang dia ucapkan apa, yang dia yakini itu apa. Ayo salat berjamaah, padahal dalam hatinya dia malas melaksanakan salat berjamaah. Ayo, jangan korupsi, padahal dalam hatinya dia ada keinginan mengambil milik orang lain. Ayo, jangan jangan menghalalkan segala cara dengan ilmu. Ini memang ketika kita belum dapat jabatan mudah kita ucapkan gitu ya. Ternyata kalau sudah dapat jabatan keadaannya tidak seperti itu, dan banyak bukti. Awalnya dia pimpinan pondok, pimpinan pesantren, orang yang soleh. Begitu dia mendapatkan fasilitas duniawi, ternyata kata-katanya menjadi berbeda gitu ya dari sebelumnya. Dari awalnya menyuruh untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, begitu dia mendapatkan posisi tertentu, maka atas nama tuntutan posisi itu dia kemudian membolehkan kemaksiatan. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah ta'ala. Orang-orang yang seperti itu, amal mereka tidak akan pernah naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan artinya amal tersebut tertolak. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala, telah sahih dari Imam Syafi'i yang Allah ridha terhadapnya, ia berkata, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, saya itu pengen banget manusia-manusia ini mempelajari ilmu yang saya ajarkan, yakni ilmahu wa kutubahu, yaitu ilmu dan kitabnya, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu, dengan tidak menisbatkan satu huruf pun kepada aku. Artinya tidak penting namaku disebut, yang penting ilmuku ini menyebar. Tidak penting nama saya viral, yang penting ajaran yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh orang banyak. Jadi itu teladan dari Imam Syafi'i, dan seharusnya saya pribadi dan kita semuanya berusaha untuk mengikuti itu, yaitu
Tidak penting nama kita dikenal orang, yang penting ajaran yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang banyak, dan setiap kali ada yang mengamalkan, maka kita akan ikut mendapatkan deposito kebaikan. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah, demikian ya untuk perjumpaan pada pagi hari ini. Ini yang kita sampaikan ini, saya pribadi merasa berat ya, merasa berat karena ini terkait dengan ibadah hati, mengikhlaskan niat, tidak berharap apa-apa dari apapun yang kita lakukan, tidak merasa sakit hati, tidak merasa hati itu benci atau berubah ketika ternyata ada majelis kita dihadiri hanya segelintir orang, sementara majelis lain dihadiri banyak orang. Kemudian pondok yang kita kelola ternyata sedikit peminat, yang dikelola oleh teman kita ternyata ribuan santri. Ini kita perlu evaluasi diri tentunya, tetapi lebih penting daripada itu adalah kita mengikhlaskan hati dan tidak menganggap remeh, mengecilkan orang yang hadir dalam majelis kita. Kalau jumlah banyak, semangat ceramahnya. Kalau jumlahnya sedikit, malas. Itu artinya dia tidak memuliakan orang yang hadir dalam majelisnya. Maka kita bermohon kepada Allah supaya Allah menguatkan hati kita. Kita tetap menghargai setiap orang, satu orang pun itu hadir dalam majelis, kita ajarin, kita berikan ilmu, karena tidak tahu, mungkin karena satu orang itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memandang kita dengan pandangan rahmat, dan dari satu orang itu pada akhirnya ilmu kita menjadi bermanfaat. Saya kira demikian para hadirin sekalian, saya mohon maaf atas berbagai macam kekurangan, dan sebelum penyampaian ini saya sampaikan kepada antum semuanya, pertama-tama saya tujukan kepada diri saya sendiri supaya bisa menjadi jauh lebih baik pada ke depan nanti. Kita ketemu lagi insya Allah kembali ke waktu semula, yaitu pada Jumat sore jam 3. Sekarang asar itu udah sebelum jam 3 ya, berarti jam 3:10 begitu. Kita akan segera mulai, bisa mengikuti melalui Facebook dari Markas Khidmatul Quran Lil Mujtama' Ibnu Abbas Klaten ini. Saya kira demikian. Saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.